kelompok 2P5 akan mewawancari Bu Yusi sebagai guru sosiologi. Selamat siang Ibu Yusi. Selamat siang. Kali ini kami dari kelompok 2. Oke, pertanyaan pertama, mengapa penting untuk mempertimbangkan gaya belajar peserta didik dalam perencanaan pembelajaran? Oke, kenapa itu penting? Karena menurut saya mungkin itu nanti akan berpengaruh dalam pembelajaran selama di kelas gitu ya. Kalau kita tahu gaya belajar siswa kita biasanya nanti akan nanti akan masuk ke dalam pembelajaran, karena kita kan berpengaruh sama siswa, karena siswa itu biasanya gaya belajarnya berbeda-beda antar satu orang, antar temannya yang lain itu pasti berbeda. Ada yang lebih sukanya mendengar, ada yang sukanya melihat, ada yang sukanya dengan cara bergerak, atau ada juga orang yang suka belajar dengan cara hening dan sebagainya. Biasanya itu penting diketahui di awal pembelajaran. Terus bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengenali atau mengetahui gaya belajar peserta didik? Oke, biasanya kalau ibu ya, biasanya di awal pembelajaran kita tanya dulu tuh, biasanya pada saat kita bikin kontak belajar, biasanya kita tanya secara umum biasanya kalian gaya belajarnya seperti apa. Nanti mereka biasanya menyampaikan, nanti ketahuan tuh, ada Bu saya sukanya sambil denger lagu, atau misalnya Bu saya tuh sukanya melihat PPT atau melihat materinya ditampilkan, atau ada yang sukanya dengan cara bermain, atau ada yang serius gitu. Nanti sebagai guru biasanya dalam pembelajarannya disampaikan atau diselingin dengan gaya belajar siswa tersebut. Menurut Ibu sendiri, apakah gaya belajar dapat mempengaruhi hasil belajar siswa? Dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, bisa jadi karena biasanya gaya belajar itu menentukan kenyamanan ya biasanya. Kalau misalnya dia terbiasa dengan gaya belajar seperti itu, dan biasanya dengan gaya belajar seperti itu anak tersebut belajarnya jadi masuk, jadi biasanya hasil belajarnya bisa lebih baik gitu, biasanya ya. Tapi ada juga yang tidak mempengaruhi, tapi rata-rata gaya belajar bisa mempengaruhi hasil belajar siswa di sekolah. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya, untuk meluangkan waktu menjawab dari kami. Oke teman-teman, sekian dari wawancara kami. Dadah! Halo semuanya, kami dari kelompok 2P5 akan mewawancari Haidar Aska dari kelas 11B. Selamat siang Haidar Aska. Siang juga. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada Anda, jadi Anda hanya perlu menjawab pertanyaannya ya. Oke, pertama, bagaimana Anda menyesuaikan metode pembelajaran Anda untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda-beda dari teman-teman Anda? Oke, pertama tuh saya kalau buat dari pengalaman saya sendiri, itu saya merasakan kalau sekiranya ada satu materi nih, wah ini susah nih buat dimengerti. Kalau dibuat di satu metode nih, kayak misalnya saya pas di pengajaran yang tidak mengerti itu di metode visual, nah terus saya coba lagi nih, kalau pakai auditori itu kayaknya lebih mudah dipahami dan mudah diingat. Nah jadi dari situ saya mulai menyesuaikan diri dengan metode-metode pada pembelajaran di sekolah. Jadi sekiranya kalau misalnya satu metode itu nggak cocok, kita coba metode lainnya sampai kita merasa cocok dan mudah untuk memahami materi tersebut. Oke, pertanyaan kedua, kalau untuk seorang Haidar Aska ini, dia tuh udah menekankan metode apa sih untuk gaya belajar Anda? Kalau buat saya sendiri, itu yang pertama visual ya. Terus kalau bisa nih, yang pertama banget yang diajurin kalau dari diri saya pribadi itu kinestetik. Jadi kita lebih bisa merasakan dan juga lebih bisa mengingat karena pembelajaran itu kita rasakan secara langsung. Tapi kalau sekiranya emang nggak bisa kita lakukan secara langsung, seperti kayak di Letcom ataupun hal-hal lainnya, itu kita bisa coba di visual. Jadi kita melihat langsung penampakan gambarnya, seperti ini videonya, seperti ini tayangannya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih untuk Haidar Aska yang sudah meluangkan waktu menjawab pertanyaan kami. Oke, sekian saja dari wawancara kami. Bye-bye.
anjing diem, gue tendang lu diem. Yuk. Bang.
Tebak-tebakan dong. Sekali lagi. ya. Sama. Aku selalu ada di atas presiden dan menteri. Tapi aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan. Siapakah aku? Rakyat iya rakyat sih. Yakin? Iya yakin. Yakin? Rakyat. Yakin? Ganti nggak? Ganti nggak? Jawabannya nih. Ganti nggak? Ini aku kasih lu benda. Benda, bukan jabatan. Benda, bendera. Salah. Coba. Wih. Makasih teman-teman Gavin kak? Enggak, berarti kita hukuman juga ya. Lo kasih lo tadi dong. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Kasih. Siapa yang kasih kesempatan ke Gavin sama saya? Kasih kesempatan. Dorong dong. Ini adanya Tiba-tiba peci deh kan. aku juga bonceng tapi. Kalau dia kasih kepalanya berantem gimana? Kopi ya itu aja kopi ya. Aja kopi. Oke, buat Saskia sama Gavin enaknya dihukum apa nih? Nyanyi pakai bahasa nggak sih? Kayak contohnya nyanyi balanku pakai bahasa I atau bahasa O. Gavin apa Bapak Ibra? Terus si Saskia jalannya. Gavin? Bapak Sibra. Terus Saskia. Apaan sih? Ya, kematian Ibra gitu. Nyanyi balanku pakai bahasa I aja ya? Gak apa nggak sih? Pakai bahasa Mandarin. Bisa. Bahasa I kan? Oke, siap? Saskia dan Gavin? Iya pakai I. Iya. Kenceng lah. Ayo siap?